siang adik-adik. Selamat siang Ibu. Apa kabar hari ini? Baik Ibu. Adik-adik sudah berdoa? Sudah Ibu. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, Ibu akan cek kehadiran dulu. Siapa saja yang tidak hadir hari ini? Semuanya hadir Ibu. Baik, tingkatkan terus adik-adik kehadirannya. Ada yang tahu apa yang kita pelajari hari ini? Belum tahu Ibu. Nah, kita pelajari hari ini adalah protista. Yang pertama, KD 3.6 itu mengelompokkan protista berdasarkan ciri-ciri umum kelas dan mengaitkan dengan kehidupan. Di sini ada tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, mendeskripsikan ciri-ciri makhluk hidup yang termasuk kelompok protista. Dan yang kedua, mengelompokkan protista menjadi hewan. Yang pertama, kita lihat pengertian. Kita lihat yang pertama, pengertian protista. Ada yang tahu pengertian protista? Belum tahu Ibu. Baik adik-adik. Jadi protista ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu dua kata, yaitu kata protos yang artinya awal atau mula-mula, dan yang kedua itu sitos. Sitos artinya menyusun. Jadi di sini protista adalah makhluk hidup bersel satu atau uniseluler maupun banyak yang tersusun sederhana dan sudah memiliki membran inti. Yang berikut kita lihat ciri-ciri. Ada yang berikutnya kita lihat ciri-ciri umum dari protista. Ada yang belum tahu? Belum tahu Ibu. Umum dari protista? Belum Ibu. Belum. Jadi baik adik-adik di sini, Ibu kasih waktu 5 menit untuk adik-adik mereka mencari tahu ciri-ciri umum dari protista. Waktunya Ibu kasih dari sekarang. Oke adik-adik, waktunya sudah selesai. Jadi Ibu persilakan adik-adik untuk menjawab ciri-ciri umum dari protista. Nah, yang pertama memiliki membran inti Ibu. Memiliki membran inti. Yang kedua apa? Bersifat autotrof dan heterotrof. Iya. Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan autotrof dan heterotrof? Autotrof itu dapat membuat makanan sendiri. Kalau heterotrof? Dia tidak bisa membuat makanan sendiri. Ya, betul sekali yang dijawab. Jadi autotrof adalah organisme yang mampu mengubah zat anorganik menjadi organik dengan bantuan cahaya matahari atau biasa disebut energi. Yang kedua heterotrof. Jadi ini organisme yang tidak bisa membuat makanan sendiri, namun dia tergantung pada organisme lain. Yang berikut, ciri-ciri yang berikut. Hidup di habitat yang berair dan lembab. Hidup baik adik-adik. Sekarang Ibu akan menambahkan lagi ciri-ciri umum protista. Yang keempatnya itu kita lihat dapat hidup sebagai parasit, membantu organisme lain, artinya dia dapat merugikan sel inangnya. Ini hidup sebagai parasit. Yang berikutnya lagi, memiliki alat gerak flagella atau silia. Yang berikut
respirasinya secara aerobik, yaitu proses pemecahan senyawa glukosa membutuhkan oksigen. Yang berikut kita lihat reproduksi. Di sini reproduksi dari protista itu secara generasi itu dengan cara konjugasi, dan yang kedua secara vegetatif itu dengan cara membelah biner atau pembelahan biner. Yang terakhir itu hidup sebagai soliter atau dia berkoloni atau hidupnya berkelompok. Yang berikut kita lihat pengklasifikasian protista. Organisme anggota protista bersifat autotrof dan heterotrof, dan ada juga yang mendapat makanannya secara variasi tergantung dari kondisi lingkungan. Protista juga biasa hidup di daerah air tawar, laut, dan bersimbiosis atau hidup bersama dengan makhluk hidup lain. Yang berikut kita lihat baik adik-adik, di sini ibu mau tanya dulu. Adik-adik mereka tahu kelompok makhluk hidup apa saja yang tergolong dalam protista? Belum tahu Ibu. Belum tahu. Ya. Yang pertama itu, yang pertama adalah protista mirip hewan atau biasa disebut protozoa. Dan yang kedua adalah protista mirip tumbuhan atau biasa disebut alga. Dan yang ketiga adalah protista mirip jamur. Jadi di sini adik-adik, protista memiliki cara makan yang berbeda-beda dan digolongkan ke dalam 3 kategori. Yang pertama, protista autotrof, yaitu protista yang memiliki klorofil sehingga mampu melakukan fotosintesis. Itu kita ambil contohnya seperti alga. Yang kedua, protista menelan makanan dengan cara fagositosis melalui membran sel atau protozoa. Yang ketiga, protista seperti protista saprofit dan parasit itu mencerna makanan di luar sel dan menyerap sari-sari makanan yang itu seperti jamur. Yang pertama kita lihat di protozoa atau protista mirip hewan. Di sini protozoa ini dibagi dalam 4 kelas, yaitu kelas Rhizopoda, ada yang tahu lagi selain Rhizopoda? Ada yang kedua adalah Flagellata. Yang ketiganya, ada yang tahu yang ketiganya apa? Cilia. Cilia Ibu. Cilia. Dan yang keempatnya apa? Sporozoa. Sporozoa. Yang pertama kita lihat di Rhizopoda. Kelompok pertama adalah Rhizopoda. Rhizopoda adalah protozoa yang bergerak menggunakan pseudopodia atau kaki semu atau akar. Dia bergerak menggunakan pseudopodia. Jadi pseudopodia ini selain sebagai alat gerak, dia juga berfungsi sebagai alat untuk memangsa makanan. Yang berikut kita lihat ciri-cirinya. Ciri-ciri dari Rhizopoda. Yang pertama, alat geraknya berupa pseudopodia yang tadi sudah dijelaskan. Yang keduanya, reproduksi secara aksesual dengan cara pembelahan biner. Yang ketiganya, bentuk sel dapat berubah-ubah dan bersifat autotrof. Bersifat autotrof artinya dia dapat membuat makanan sendiri.
Yang berikut kita lihat di Mastigopora. Flagellata bergerak menggunakan flagel atau bulu cambuk. Flagel ini berasal dari tonjolan protoplasma yang panjang sehingga mirip dengan cambuk. Yang berikut ciri-ciri dari flagellata. Yang pertama, alat gerak berupa flagellum atau bulu cambuk. Yang kedua, reproduksi aksesual atau dengan cara pembelahan biner. Jadi flagellata ini biasanya hidup di air, bersimbiosis atau menjadi parasit di dalam tubuh hewan maupun manusia. Yang berikut cilia. Cilia atau infusoria. Kelompok protista ini menggunakan cilia atau rambut getar sebagai alat geraknya. Cilia dapat di seluruh permukaan dan berfungsi sebagai alat bantu untuk menggerakkan makanan ke sitoplasma atau mulut pada sel. Cilia dapat hidup di baik adik-adik. Cilia juga dapat hidup di perairan tawar maupun di air asin. Di sini kita lihat ciri-ciri dari cilia. Yang pertama, alat gerak berupa cilia atau bulu getar. Yang kedua, memiliki dua inti sel, yaitu makronukleus dan mikronukleus. Yang ketiga, reproduksinya secara aksesual dengan cara pembelahan biner dan seksual dengan cara konjugasi. Yang berikut lagi, memiliki trikokis untuk melindungi diri dari musuh. Yang terakhir, dia bersifat heterotrof. Dia beda dengan yang di flagellata. Flagellata dia bersifat autotrof, artinya bisa membuat makanan sendiri. Sedangkan di cilia dia tidak bisa membuat makanan sendiri. Yang berikut kita masuk di sporozoa. Nah, sporozoa adalah protozoa yang tidak memiliki alat gerak. Semua jenis sporozoa hidup sebagai parasit di tubuh manusia dan hewan. Sporozoa mengandung organel kompleks yang membantunya dapat menempel pada sel inangnya. Jadi contoh sporozoa yang terkenal adalah Plasmodium. Nah, ada yang tahu apa itu Plasmodium? Plasmodium itu yang terdapat pada nyamuk itu Ibu, yang penyakit malaria itu Ibu. Oh ya, Menyebabkan benar sekali penyakit adik. malaria. Ya, jadi Plasmodium adalah sporozoa penyebab penyakit malaria. Jadi dia ini ditularkan melalui nyamuk. Nah, jadi Plasmodium ini bersifat parasit, memiliki dua inang yaitu nyamuk, itu nyamuk Anopheles disebut juga sebagai inang definitif, dan yang kedua itu manusia disebut sebagai inang intermediate. Ada yang tahu inang intermediate? Belum tahu Ibu. Belum tahu? Iya Ibu. Baik, jadi inang intermediate itu adalah inang tempat parasit atau Plasmodium melakukan reproduksi aksesual. Sedangkan inang intermediate artinya parasit Plasmodium melakukan reproduksi secara seksual. Baik, yang berikutnya kita lihat ciri-ciri sporozoa. Nah, ciri-ciri sporozoa ini yang pertama, tidak memiliki alat gerak. Yang kedua, tidak memiliki vakuola kontraktil. Dan yang ketiga, memiliki daur hidup yang kompleks. Dan terakhir itu reproduksinya secara seksual maupun aksesual, artinya dia secara konjugasi atau dengan cara pembelahan biner. Baik adik-adik, di sini untuk materi kita hari ini tentang pengelompokan protista mirip hewan, adik-adik sudah mengerti semua? Sudah Ibu. Baik, jadi materi kita hari ini tentang protista, pengelompokan protista mirip hewan sudah selesai.
kali berikutnya kita belajar tentang perpustakaan tumbuhan dan jamur. Untuk itu, Ibu minta adik-adik mereka untuk mencari tahu atau membaca tentang perpustakaan tumbuhan atau alga dan jamur. Sekian dari Ibu, terima kasih. Selamat siang. Selamat siang Ibu, terima kasih.